Selamat datang di channel Excello. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membuat Google Form. Untuk membuat Google Form, teman-teman bisa masuk ke alamat Gmail dulu, atau ke alamat google.com. Kalau di google.com, seperti ini, google.co tadi, atau bisa melakukan pencarian dengan Google Form, seperti ini. Ketika kita melakukan pencarian Google Form, ada di sini sudah muncul dalam bentuk bahasa Indonesia maupun dalam bentuk bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan yang bahasa Indonesia seperti ini. Kemudian, pada menu ini kita bisa memilih buka Google Formulir. Di sini saya belum melakukan login, sehingga ada permintaan untuk login. Di sini akun saya. Saya bisa klik di sini, kemudian saya masukkan password. Kemudian ini adalah halaman masuknya. Atau kalau teman-teman sudah melakukan login, seperti sini tampilannya, teman-teman bisa memulainya dengan mengklik tombol ada titik yang 9 ini di paling bawah. Nanti ada pilihan Google Form seperti ini. Nah, ini tampilannya akan sama saja seperti ini. Untuk memudahkan pembuatan Google Form, teman-teman lebih mudah menggunakan form kosong. Walaupun di sini sudah ada banyak template yang disediakan. Kita klik di sini Google Form. Di sini akan ada suggest atau saran-saran untuk mempercepat proses kita, namun kita akan skip saja. Kita akan membuat dengan formulir kosong seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika kita masuk untuk membuat sebuah formulir. Di sini adalah judul formulirnya. Kita bisa memberikan judul, misalnya formulir absensi, seperti ini. Nah, di sini sama, akan berubah juga. Kemudian kita bisa memberikan deskripsi. Misalnya seperti ini, absensi untuk kelas 10 SMK Taruna. Misalnya seperti itu. Kemudian apa saja yang ada di halaman depan Google Form ini? Kita bisa melihat di sini adalah formulirnya, judulnya. Kemudian yang di bawah ini adalah pertanyaannya. Kemudian dia geser ke kanan, di sini mengenai jawabannya. Kemudian kita geser ke kanan lagi, di sini adalah pengaturan tema. Jadi teman-teman bisa memilih tema yang sesuai untuk formulir ini. Bisa menambahkan gambar, misalnya di header-nya gambar logo sekolahan atau gambar-gambar yang lain. Kemudian bisa memilih warna temanya. Kita bisa memilih warna biru, oranye, atau hijau. Nanti akan seperti ini. Kemudian warna background-nya juga bisa ditentukan seperti ini. Kemudian untuk penulisan fontnya juga bisa dipilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ada 4 pilihan ya. Untuk yang paling mudah dibaca, kita menggunakan yang dasar saja. Ini adalah untuk pengaturan temanya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah pratinjau atau preview. Preview ini kita gunakan ketika kita sudah membuat pertanyaan dan kita ingin mencoba atau melihat seperti apa bentuk formulirnya. Misalnya di sini saya tambahkan, di sini adalah nama siswa. Seperti ini. Kita akan melihat seperti apa formulirnya nanti. Nah, di sini adalah tampilan ketika kita sudah memberikan formulir ini kepada orang yang harus mengisi.
Oke, selanjutnya di sebelah kanan lagi ada setelan atau setting. Di sini adalah pengaturan untuk penggunaan Google Formulir ini. Di sini kita bisa meminta akun email, kita bisa memberikan tanda terima kalau formulir ini sudah mereka isi, seperti ini. Atau kita cukup membatasi mereka untuk 1 kali melakukan submit formulir juga bisa, batasi seperti ini. Kemudian setelah melakukan submit formulir, responden juga dapat seperti ini, edit setelah mengirimkan. Misalnya ada kesalahan atas apa yang mereka isi, mereka bisa langsung untuk mengubahnya. Ini ketika mereka habis selesai submit ya, jadi tidak ada jeda yang terlalu lama. Jadi ketika mereka sudah mengupload atau mensubmit formulirnya, setelah mereka ingat, mereka bisa untuk mengeditnya. Kemudian bisa melihat diagram, ringkasan, dan jawaban teksnya. Kemudian di sini untuk bagian presentasi bisa ditampilkan juga progresnya. Kita klik di sini bisa muncul, atau kita bisa melakukan pengacakan untuk urutan pertanyaan. Misalnya urutan soalnya 1, 2, 3, kita bisa merubahnya menjadi 3, 2, 1 atau yang lainnya. Kemudian di bawah ini juga ada tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Jadi ketika mereka sudah mensubmit, kita bisa memberikan link atau feedback kepada mereka berupa link yang kita bisa isi dengan link apapun itu. Oke, kemudian ada lagi untuk Google Form ini kita bisa menggunakannya untuk kuis. Untuk kuis ini kita di sini harus klik dulu, jadikan ini sebagai kuis. Nah, seperti ini, di mana nanti akan muncul poin-poin. Setiap soal itu bisa terdapat poinnya. Kemudian ada opsi juga di sini, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman atau nanti dengan peninjauan manual. Jadi setelah kita meninjau baru mereka akan tahu soalnya, seperti itu. Kemudian juga responden juga dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab maupun jawaban yang benar maupun nilai poin. Ini nanti tergantung teman-teman mau settingnya seperti apa. Oke. Kemudian di sebelah kanan lagi ada tombol kirim. Tombol kirim ini adalah ketika kita sudah selesai membuat formulir dan kita ingin meminta orang lain untuk mengisinya, kita bisa mengirim formulir ini dalam beberapa cara. Misalnya dengan membuat email seperti ini, kita mengirimkannya ke alamat email seseorang, misalnya abcd@gmail. Nah, seperti itu. Kemudian atau kita menggunakan link. Ini adalah link yang dapat kita copy. Misalnya kita klik di sini salin, nanti formulir ini sudah kita copy. Atau kalau kita ini terlalu panjang, kita bisa perpendek lagi seperti ini. Kita klik salin. Oke. Kemudian ini jika teman-teman ingin masukkannya ke dalam link atau website teman-teman, bisa menggunakan di sini. Selain itu kita juga bisa membagikannya lewat Facebook maupun lewat Twitter. Oh ya, kemudian saya tambahkan sedikit untuk yang email ini. Di sini kita juga bisa menambahkan kolaborator. Jadi kita bisa menambahkan orang yang bisa mengedit Google Formulir ini. Misalnya teman-teman belajar kelompok, jadi bisa dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Oke, kita geser ke kanan lagi. Di sini ada titik 3 atau others. Nah, di sini ada pilihan untuk urungkan atau undo. Jadi ketika kita sudah mengedit, kita urungkan untuk mengedit formulir ini. Kemudian kita bisa membuat salinan dari formulir ini, atau kita bisa menghapusnya jika formulir ini dirasa salah atau perlu perbaikan. Kemudian ini adalah untuk dapatkan link yang sudah terisi. Jadi di sini kita akan punya link seandainya formulir ini sudah terisi seperti ini. Karena ini satu pertanyaan, jadi lebih mudah, dan ini kita klik di sini dapatkan link. Seperti ini. Ini link ini kita gunakan untuk
absensi yang otomatis. Nanti kita akan pelajari selanjutnya untuk menggunakan link ini. Kemudian di bawah lagi adalah tombol cetak. Jadi kalau kita ingin melakukan print untuk formulir ini, kemudian kita tambahkan kolaborator juga bisa lewat sini. Kemudian bisa mengedit scriptnya atau add-on. Di sini add-on ada banyak sekali pilihan add-on. Bisa membuat timer, bisa kita melakukan import data dari Microsoft Word ataupun dari yang lain. Oke. Ya, saya rasa cukup. Kemudian kita kembali ke pertanyaan atau soal untuk formulir ini. Jadi di bawah sini adalah untuk soalnya atau pertanyaannya. Misalnya kita kasih nomor 1. Nama siswa misalnya. Google sudah memprediksi atau mempunyai saran untuk jawaban yang ideal dari pertanyaan kita ini, misalnya nama siswa. Maka di sini biasanya akan otomatis terisi jawaban singkat. Jadi ini adalah format jawaban yang akan diisi oleh teman-teman yang mengisinya. Ada pilihannya, jawaban singkat atau paragraf jika isinya harus banyak. Kemudian ada pilihan ganda atau checklist, kotak centang, atau drop down, di mana kita bisa melakukan scroll atau mengupload file. Atau upload file ini bisa beberapa pilihan macam ya. Nah, jadi kalau upload file ini pilihannya ada beberapa macam, atau misalnya kita mau setting tertentu saja seperti ini, ada pilihan-pilihannya. Kemudian ada juga untuk skala, kita bisa menggunakannya misalnya untuk survei. Kemudian ada centang juga, tapi ini lebih banyak pilihannya. Kemudian ada tanggal, kemudian ada waktu atau jam di sini. Karena di sini pertanyaannya hanya mengenai nama siswa, maka saya pilih jawabannya adalah jawaban singkat seperti ini. Terkait pertanyaan ini, teman-teman juga bisa menambahkan deskripsi dari pertanyaan ini. Kita klik di tombol yang 3 ini, di sini ada deskripsi. Deskripsi ini kita bisa isi mengenai informasi terkait pertanyaan, atau kita bisa informasi mengenai perintah, atau informasi mengenai yang lain. Misalnya, untuk informasi terkait nama siswa ini. Jadi, kita masukkan misalnya isi dengan nama lengkap atau sesuai data sekolah. Seperti ini. Setelah kita isi deskripsi, kemudian ada pilihan lagi di sini, yaitu validasi jawaban. Validasi jawaban ini adalah jika jawabannya tidak sesuai dengan validasi ini, maka akan ditolak atau akan muncul notifikasi. Misalnya kita isi seperti ini. Nama siswa, misalnya panjang teks atau karakternya. Misalnya maksimumnya adalah 10 karakter. Kemudian di sini ada teks kesalahan khusus. Maksudnya ketika karakternya lebih dari 10, maka apa sih yang akan muncul? Kita tulis di sini. Ini bisa kita sebagai informasi saja. Misalnya tidak boleh lebih dari 10 karakter. Seperti ini. Ini fungsinya apa? Kita lihat menggunakan preview ya. Jadi di sini preview. Misalnya nama siswa. Nama siswanya Sekar Melati.
Nah, karena ini lebih dari 10 karakter, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Tidak boleh lebih dari 10 karakter. Kalau di bawah 10 karakter, maka aman seperti ini. Ini adalah sekilas contoh saja untuk terkait validasi ini. Kemudian di bawah sini juga ada pilihan untuk wajib diisi, di mana jika pertanyaan itu harus diisi oleh audiens, maka kita di sini kita geser sehingga pertanyaan ini menjadi pertanyaan wajib. Atau jika pertanyaannya ini kita rasa tidak sesuai, kita bisa klik tombol ini, yaitu tombol hapus. Atau kita punya pertanyaan yang sama seperti ini, kita bisa klik salin atau duplikasikan. Oke, mengenai pertanyaan, untuk menu-menu pertanyaan seperti ini. Kemudian kita cek lagi di sebelah kanan ini adalah menu di formulirnya. Di sini adalah tambahkan pertanyaan. Jadi kalau kita sudah buat soal ini, yang pertama, kemudian kita mau tambahkan soal, kita bisa klik di sini. Nanti akan muncul pertanyaan yang kedua. Kemudian di bawah tombol tambahkan pertanyaan adalah import pertanyaan. Jadi kalau teman-teman sudah punya Google Form yang lain dan pertanyaannya sama, teman-teman bisa melakukan import dengan klik di sini. Kemudian ada juga di sini tambahkan judul dan deskripsi seperti yang di atas. Kemudian ada tambahkan gambar, jika pada pertanyaan ini teman-teman akan menambahkan gambar. Jadi ini berbeda dengan gambar yang di sini ya. Ini untuk gambar di soalnya. Kemudian gambar ini biasanya gambar yang ada di atas. Kemudian juga teman-teman bisa menambahkan video. Kemudian yang di bawah ini adalah tambahkan bagian atau section. Jadi kalau menurut saya ini bisa digunakan untuk sebagai pertanyaan yang bertingkat. Di mana misalnya ketika audiens memilih jawaban A, maka akan diarahkan ke pertanyaan A1. Misalnya seperti itu. Kemudian jika audiens memilih jawaban B, maka audiens akan diarahkan ke pertanyaan B1. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan pelajari di sesi berikutnya. Oke, kemudian kita buat soal yang kedua. Misalnya mata pelajaran. Untuk mata pelajaran ini kita bisa menggunakan saran dari Google, yaitu drop down. Misalnya kita ambil pelajaran yang umum saja. Apa? Terus seperti aja, langsung aja ya. Kita klik IPA PS bahasa atau kita buat simpelnya seperti ini. Jangan lupa di sini kita klik yang wajib diisi. Kemudian kita bisa. Nah, ini yang saya masuk di sini untuk menambahkan bagian ini. Jadi buka bagian berdasarkan jawaban. Jadi jika mereka memilih IPA, kita bisa arahkan kepada soal yang berbeda dengan ketika mereka memilih jawaban IPS. Seperti ini. Kemudian acak urutan opsi ini, jika mereka mengisi pada sesi yang pertama, urutannya seperti ini, maka ketika mereka mengisi pada sesi yang kedua, urutannya akan berubah jika kita memilih yang seperti ini. Oke, sudah jadi untuk Google Form yang versi simple kita kali ini. Kemudian kita akan
mengirimkan atau mencoba melihat dulu. Kita akan melakukan preview atau pratinjau seperti ini. Jadi ini adalah tampilan ketika formulir ini digunakan oleh siswa. Kita dapat melihat tanda bintang di sini, yaitu wajib. Jadi soal-soal ini adalah soal yang wajib diisi. Kita akan buktikan. Misalnya namanya Budi Utomo. Kemudian kita langsung klik kirim. Nah, tentu saja tidak bisa karena yang kedua juga adalah pertanyaan wajib. Sehingga mereka harus memilih. Misalnya IPA. Nah, seperti ini. Kemudian mereka baru bisa melakukan kirim. Ini adalah tampilan previewnya. Tapi kita juga bisa melihat hasilnya di sini. Ketika sudah ada yang mengisi atau mensubmit terkait formulir ini, ada muncul pada menu jawaban. Nah, di sini sudah muncul nama Budi Utomo, mata pelajaran satu jawaban, yaitu mata pelajaran IPA. Di sini adalah tampilan grafiknya, atau kita sebutnya pie chart ya. Pada kolom jawaban ini, kita bisa melihat ringkasannya, kemudian kita bisa melihat pertanyaan. Jadi, pertanyaan ini adalah tergantung jumlah berapa orang yang mengisi. Akan sangat banyak. Ini adalah untuk individualnya seperti ini. Jika diisi lebih dari banyak orang, maka akan ada banyak. Kemudian jika kita ingin menghapus jawaban ini, kita bisa hapus di sini. Kemudian, jika kita sudah tidak mau menerima jawaban, misalnya formulir ini sudah tidak berlaku, kita bisa di sini kita bisa geser sehingga tidak menerima jawaban. Ini juga bisa berlaku untuk kita misalnya membuat kuis seperti itu. Kemudian yang di atas ini adalah Google Sheet-nya, spreadsheet-nya, yaitu hasil data olahan yang ada di submit oleh Google Form ini. Kemudian di sini ada juga pilihan untuk mendownload atau mencetak. Atau kita bisa mendapatkan notifikasi jika ada jawaban baru, yaitu misalnya ada yang absen, kita akan dapat notifikasi. Kemudian kita juga bisa memilih tujuan jawabannya, yaitu untuk Google Sheet atau jika menggunakan Google Sheet yang sudah ada atau yang baru. Oke, untuk pembahasan spreadsheet, kemudian untuk pembahasan penambahan bagian, tunggu pada sesi berikutnya. Demikian pembahasan Google Form kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.